Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bu. Jadi kelihatan nih videonya ya Bu Utami ya. Iya. Bingung. Bapak Ibu boleh pilih opsi ya. Boleh bertanya dikit Bu sebelum lanjut. Ibu Mardianis ya. Iya. Ya silakan Bu. Nah, makasih Bu. Ya. Ini masalah indikator tadi. Saya kan memilih indikator di perencanaan kemarin Memandu Perencanaan Pembelajaran. Nah, tapi yang muncul dia bukan ya apa namanya itu keberhasilannya. Yang muncul adalah tentang indikator presentasi visi misi satuan pendidikan. Bagaimana mengubah keberhasilan itu? Kok enggak itu muncul itu? Silakan. Oke, terima kasih Bu Mardiani. Silakan Bu Yayu. Oke, sebentar saya buka dulu ya Bapak Ibu yang 8 indikator ya. Karena masing-masing kita kan dapat yang berbeda-beda. Iya. Nah, Ibu diyakinkan Ibu perencanaan kemarin milihnya memang yang itu ya Bu? Memandu Perencanaan Pembelajaran kan itu indikatornya. Ya, Yang di memandu. awal kemarin. Ya, di bulan Januari. Lalu yang muncul sekarang tentang misi. Yang Ini Bapak Ibu. Nah,
Ibu Ya. tadi bilang saya memilih yang pertama kemarin memandu perencanaan pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah Ya. di sini berarti Ibu harus menampakkan upaya Bapak Ibu, Ibu memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data. Jadi yang kebayang nih Ibu nanti sebagai di depan sebagai kayak mempresentasikan kepada guru-guru nih tentang apa? Tentang perencanaan program sekolah dan anggaran sekolah berbasis data gitu kan Bu ya. Nah, Ya. lalu nanti target perilakunya ada 3, Ibu fokusnya Ya. 1 aja, 2 atau 3. Nanti lakukanlah seperti ini. Loh kok ternyata jadinya kok visi misi ya? Nah, Yang Ibu target perilaku betul yang 3 tentang perencanaan pembelajaran Bu. Cuma yang keberhasilan tadi kok beda itu. Ini. Nah, Ibu Heeh. buka lagi PMM Ibu, yang muncul apakah ini presentasi visi misi sekolah atau yang pertama memandu? Yang Kan nanti muncul. yang muncul presentasi visi misi berarti ternyata inilah yang kemarin yang dipilih Bu. Enggak Bu, itulah yang bercampur. Jadi maka saya pusing juga. Yang muncul indikatornya adalah memandu perencanaan pembelajaran kan. Tetapi yang keberhasilannya itu tentang visi misi. Tetapi target perilaku kembali memandu perencanaan pembelajaran gitu Bu. Nah, kok Coba kita demo ya Bu ya. Kita demo ya. di Kita mana demo kok nih. bisa Bentar, kita coba demo nih. Nih, kita akan coba Bapak Ibu ini tahap memulai. ya. Nah, Coba. Kemarin Bapak Ibu kelihatan ya Bu Tami masih mulai kelihatan? Jelas Bu, jelas. Nah, ini kemarin perencanaan Bu. Posisi Ibu perencanaan waktu Januari atau Februari ini seperti Ya. ini. iya ya. Nah, kemarin Ibu bilang memandu. Mandu, betul. Memandu ya. Kita Ya. lihat kalau memandu itu nanti keluarnya seperti apa. Heeh. Ini saya anggap RHK-nya saya apa aja ya Bapak Ibu. Saya cepat aja. Oke. Kita akan lihat nih nanti pelaksanaan. Ini akan saya demo. Ini kan tahapnya seperti ini Bapak Ibu udah lalui kemarin. Nah, Saya pilih acak Bapak Ibu biar cepat. Saya mungkin Bapak Ibu masih ingat yang dipandu sama operator atau guru juga mungkin seperti inilah kira-kira rata-rata kemarin Bapak Ibu pilihannya. Nah, ini perilaku sudah oke, klik rangkuman. Oke, ini Bapak Ibu sudah oke rangkuman dikumpulkan. Nah, di sini kemarin Bapak Ibu juga diminta mengetik secara manual. Ini sama kayak Konfirmasi. Iya, Konfirmasi kemarin ya Bu. Iya. Ibaratnya kalau kita tatap muka ini surat pernyataan gitu ya. Benar-benar. Pokoknya harus sesuai dengan Makanya harus sesuai. Betul, Nggak Bu, ya. boleh ada yang kurang satupun. harus ada titiknya. Betul. Nah ini, kalau saya hilangkan titiknya, muncul nggak Bu Ibu? Nggak muncul ya. Dong. Nanti ini bakal ada lagi Bapak Ibu di tahap-tahap selanjutnya jendela-jendela pop-up seperti ini yang diminta mengetik ini Bapak Ibu nanti akan muncul. Jadi Bapak Ibu harus biasakan nanti seperti ini. Dikumpulkan, kembali ke beranda. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang udah masuk tahap ini nih. Namanya Ya. pengelolaan kinerja, pelaksanaan ya. Begitu Ibu buka cek praktek kinerja. Nah, dia akan langsung begini Bu, muncul memandu perencanaan pembelajaran. Iya. Bu ya. Nah, Heeh. memandu perencanaan pembelajaran di sini, Ibu kalau mau lebih detail lagi, ini ngapain aja sih kerjanya nanti apa-apa aja sih yang mau saya lakukan, cek rubrik observasi di sini. Nah, inilah dia, memandu perencanaan pembelajaran. Nah, Ibu mau pilih nanti yang target perilakunya yang mana? Muncul nggak Bu di target perilaku Ibu yang 3 seperti ini Bu? Muncul Bu, itulah Oh. saya yang meragu dikitnya. Kalau sampai di sini udah betul, udah mengerti saya kan. Cuma yang keberhasilan tadi kok enggak sinkron gitu, itu aja. Keberhasilan tadi maksudnya yang di bagian mana Bu? Coba Bu. Itu kan dia indikatornya kan memandu perencanaan pembelajaran. Harusnya kan keberhasilan itu adalah tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran. Yang di kanan ini loh Bu, N kanan. Nah, kan harusnya itu yang muncul. Tapi saya kok tentang visi misi gitu loh. Oh, yang di kanan ini? Iya Ini Bu. ya?
berarti tentang yang visi misi. berarti berbeda yang dari ini ya Bu ya? Bukan Berbeda. ini yang muncul tentang kalau indikator tentang presentasi visi misi. Baru itu muncul. Kalau di sininya gimana Bu? Ada beda nggak Bu? Betul. Di sini? Sama Bu, sama untuk memandu Sama. perencanaan, sama. Di sini sama dengan memandu perencanaan. Oke. Iya, sama. Nah, Betul. jadi Bu pedomannya ke sini aja. Nggak usah pengaruh dengan keberhasilan yang di atas itu Bu ya. Ya, karena nanti yang dinilai oleh PS itu nanti terkait yang di sini. Oke Ini. Bu. Ya. Oke, Jadi Bu. rubrik ini kan bagian dari rubrik ya Bu ya. Iya, Kita Bu. kalau Iya, betul. rubrik ini kan Ah, ada 3 nih. 1, Iya, 2, iya. dan 3. Nah, itu kalimatnya ini dia. Ini Iya, dia. iya. 2, Iya, Bu. 3. Ibu fokusnya umpamanya diambil nomor 1 aja gitu ya. Nggak Nah, menyalah kalau satu aja Bu ya. enggak salah. Di sini katanya minimal 1 Bu. Betul. Ya. Cuma katanya ada juga saya dengar, maaf nih Bu ya. Kan sebaiknya 3, masa cuma 1 begitu kira-kira katanya Bu. Jadi agak ragu pula saya kan. Oke, baik. Nah, kalau memang iya Ibu mau menantang diri Ibu 2 atau 3 silahkan. Tapi kalau saya kalau awal ini 1 aja lah dulu untuk tahap awal ini semester pertama ini nggak apa-apa. Nanti Iya. nggak boleh dipaksa juga Bu. Iya, Karena iya, Bu. tergantung kesiapan kita nih sekarang nih, ya. Iya. Jadi umpamanya Baik. Ibu, kalau umpamanya memilih ini, apa sih yang Ibu lakukan nanti? Iya. Ibu Yang dicek. ini, Iya. ya, berarti saya nanti pada saat berkumpul dengan guru saya harus mendengarkan kontribusi peserta atau guru saya ngomong saya harus mendengarkan nih apa yang disampaikan oleh mereka dengan seksama, meresponnya, kira-kira seperti itu. Iya. Sebenarnya nih Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita ada diskusi dengan guru, sebenarnya 3 komponen ini dia sudah jalan mengalir sampai selesai. Iya. Ya kan Bu? Pastilah Iya. nanti di situ akan ada tahap ini juga kita. Pasti Iya. ini juga ada tahap ini. Cuma dalam hal ini mungkin saya lebih memfokuskan ke 1 aja lah. Pak, nggak apa-apa di 1 aja nanti dikasih tahu pengawas. Tapi kalau Bapak Ibu udahlah 3-3-nya aja lah nggak apa-apa karena kan sejalan juga ini dari awal sampai akhir kita pertemuan atau diskusi dengan guru. Nggak apa-apa dipilih 3. Itu ya Bu ya. Oke Bu. Intinya Oke, tetap Bu. komunikasi dengan pengawas ya Bu. Oke, makasih banyak Bu Rayu. Ibu Mardianis, Bu Yayu kayaknya panjang banget nih penjelasannya ya. Iya, Ini buat saya Bu, nanti makasih sudah banyak. ini iya. Ya, terima kasih Ibu Mardianis. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti terjawab semua ya dan mudah-mudahan waktunya cukup dan kita tidak batasi pertanyaan kalau waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Ini masih banyak lagi ini sesuai dengan apa ya tadi ya pilihan option yang diberikan tadi kan demo dulu atau bertanya dulu kan. Tadi pada Tapi ini udah masuk bagian demo nih saya nih Bu sekarang. Iya, langsung ini kayaknya ini berjalan langsung nih Bu Ayu, seru juga sih, Ya. nggak apa-apa juga. Intinya apa ya, dari pertanyaan Ibu Mardianis tadi semua terjawab ini kayaknya Bu. Nah, kemudian kita buka lagi nih ada yang mengantri untuk bertanya nih. Oh ya Ibu. Kita lihat. Nah, ini ada Ibu Eliani. Ya, silakan Ibu Eli. Izin ya Bu Yayu gitu bertanya langsung jawab aja ya Bu ya. Boleh nggak apa-apa, kita santai aja Bu Ibu. Kita Yang santai penting aja nyampe nih. gitu ya. Iya. Nyampe, nggak begitu Intinya- formal-formal gitu. Iya benar. Kalau formal kita buka 1 sesi 3 pertanyaan gitu dijawab nih ini enggak nih. Ada 6 yang mengantri. Ibu Ya, Eliani. silakan. Sebelum kita demo nih. Tapi nanti demonya pasti akan akan berjalan juga dengan Bapak Ibu yang bertanya juga. Iya. Yuk ya. silakan Bu. Ibu Eliani nggak ada ya Ibu Rubiatun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kapten dan moderator luar besar Kokapten, senang bisa bergabung dengan agenda sore ini. Mohon maaf tadi Bu saya sedikit terlambat karena hujan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan Bu, cepat saja. Yang pertama sesuai dengan barusan tadi saya buka PMM untuk akun saya itu data pengawas belum ditemukan. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, di pilihan indikator saya memilih aktivitas komunitas belajar atau kombel. Nah, yang menjadi pertanyaan Bu, indikator dari target perilaku dari indikator yang saya pilih itu kebetulan karena kami
program sekolah penggerak, apa yang diinginkan di dalam target perilaku itu udah dilakukan. Nah, pertanyaannya Bu, apakah nanti di saat observasi untuk pemilihan tanggal, karena tadi untuk mundur kita sudah nggak bisa, apakah nanti kita pilih tanggal lagi sesuai dengan kesepakatan pengawas, berarti diulang lagi pengertian sesuai dengan target perilaku yang sudah saya lakukan. Kemudian banyak nih Bu, yang ketiga di situ tadi saya buka bahwasanya untuk RHK belum bisa terbuka kembali untuk di akun Kepsek. Ada pertanyaan Bu dari beberapa kepala sekolah, kalau guru bisa ubah RHK, apakah akun Kepsek di PMM bisa ubah RHK? Kemudian Bu, ini tinggal waktunya itu Mei dan Juni, sementara akun di Kepsek untuk jenjang SMA, data pengawas itu belum ditemukan. Apa solusinya Bu untuk kami bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya? Demikian Bu pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rubiatun. Banyak nih pertanyaannya Bu Ya, Yayu. boleh, Memang boleh, sudah boleh. kita bahas ya Bu Yayu ya, untuk jenjang SMA SMK itu belum plotting ya. Kemarin sudah ada co-kapten kita dari Pekanbaru, Bapak Wedi. Kalau di Pekanbaru ada seperti ngisi form ya Bu Yayu ya. Boleh izin Bu Yayu jelaskan. Oke, baik. Untuk Ibu Rubiatun. Nah, di Ibu Rubiatun di PMM-nya data pengawas tidak ditemukan, tetapi apakah dinas kabupatennya ditemukan nggak Bu? Rokan Hulu di situ. Ada tersurat dis Rokan Hulu Tidak nggak? ada Bu, tidak ada Bu. Di Masih dua-duanya kosong Bu Yayu. warnanya warna kuning atau sudah warna biru Bu kotaknya? Warnanya kuning. Kuning, berarti tidak Iya. ada gitu ya? Iya, Ibu dari Rokan Hulu? dari Rokan Hulu Bu. SMA itu Bu. Oh, SMA, Bu. Ya, mohon Iya. maaf. Ya. SMA. Seperti yang tadi dijelaskan, jika Bapak Ibu berwarna depannya tadi warnanya apa ya, oranye atau merah gitu ya, tidak ditemukan tim kerjanya, dinasnya tidak ditemukan, maka itu dinas dalam tahap plotting tim kerja Bapak Ibu. Nah, mungkin masukan untuk yang SMA ini sedang tahap pengajuan SK, mohon bersabar, nantinya Bapak Ibu prosesnya setelah nanti tim plotting tim dinas itu plotting tim kerja secara otomatis di Simtendik ya, nanti Bapak Ibu pengawas akan dapat dulu nih akun pengawas untuk membuka RHK juga. Nah, setelah nanti jelas udah dapat akun, udah di tim plottingnya udah di approve atau diterima, maka secara drag otomatis Bapak Ibu KS akan membuka PMM-nya, maka terlihatlah siapa tim kerja atas namanya siapa. Atau kebalikannya, tim kerjanya tidak ada namanya atau dinasnya ada, Dinas Provinsi Riau gitu ya Bu ya, untuk yang jenjang SMA. Tapi saya rasa untuk di DAS yang di Rohul udah oke ya Bu Tami ya, nggak ada yang warna sudah. orange atau merah ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada. Nah, yang kedua terkait Ibu tadi sendiri indikatornya tentang komunitas belajar gitu ya, salah satunya belajar. Nah, kita tahu sekolah penggerak ini memang pergerakannya cepat sekali, apalagi tentang komunitas belajar. Nah, karena ini yang diminta adalah nanti observasinya terkait bagaimana Ibu memberikan wawasan konsep terhadap komunitas belajar di sekolah. Dalam hal ini mungkin Ibu bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru ya, seperti biasa yang sudah dilakukan. Saya sudah melakukan Ibu Yayu, udah jauh, bahkan saya udah sering dan lebih dari itu bahkan lagi melakukannya. Nah, tapi tetap mengikuti prosedurnya, Ibu tetap melakukan alurnya juga, mungkin ya diulangi kembali dalam real prakteknya. Dan untuk jadwal, karena ini sistem meminta untuk jadwal itu harus ada dicantumkan, maka nanti tinggal komunikasi aja ke pengawas Ibu. Pengawas, Pak, Bu, ini sebenarnya kan saya sudah melakukan nih, karena kaitan sekolah penggerak kan Bapak Ibu saya rasa tahu lah Bapak Ibu pengawas gitu ya. Ini untuk jadwal gimana? Tetap kita jadwalkan apakah Senin atau kapan gitu ya,
agar di sistem itu terbaca. Untuk realnya bagaimana Bapak Ibu? Kita serahkan ke pengawas. Bapak Ibu pengawas ini nanti mau jumpa kami tatap muka lagi kah, atau saya cukup dengan memberikan video rekaman saya memandu guru-guru rapat membahas tentang Komel, apa gimana nih terkait itu, coba komunikasikan ke pengawas Bapak Ibu. Jadi ceritanya gini, kita diperiksa oleh kepala dinas, kan nggak mungkin kepala dinas itu turun ke bawah dengan beratusan atau bahkan ribuan KS, maka didelegasikanlah dengan tim pengawas, yaitu didelegasikan dengan Bapak Ibu tim pengawas yang turun ke tempat Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini jangan sampai dimudah-mudahkan. Jadi semuanya itu bisa fleksibel, tapi jangan digampang-gampangkan. Tetap mengikuti prosesnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan tinggal komunikasikan ke pengawas. Begitu juga dengan kami guru nih Bapak Ibu. Yang menilai kami toh pengawas atau KS ya Bapak Ibu ya. Bukan langsung tim PMM pusat yang menilai kami. Yang menilai kami tetap adalah KS. Jadi jika terjadi ada kesalahan upload, apakah terjadi kesalahan jadwal, kami guru tinggal komunikasi ke Bapak Ibu Kepsek. Nah, Bu, kemarin saya membuat di jadwal itu tanggal 10 Mei. Ternyata realnya nanti 12 Mei, gimana ya? Oh, enggak apa-apa, paling Bapak Ibu pengawas seperti itu bilang, enggak apa-apa, yang penting realnya aja kita kerjakan untuk di sistemnya biar udah kita lengkapi administrasinya udah oke. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, mungkin sedikit itu sudah terjawab. Bu Tami, Bu Rubiatun nge-freeze kayaknya ya, atau saya yang nge-freeze? Ya Pak Fadri ya? Halo? Di sayanya nge-freeze atau Bu Rubiatun masih yang nge-freeze Pak? ya yuk, suaranya Oke. cakap jelas. Siap, berarti Jelasannya. Oke, mungkin begitu Ibu yang dari Dikmen, mohon bersabar dulu yang SMA. Nanti mungkin dalam 1 hari 2 hari mungkin mudah-mudahan sudah ketahuan. Nanti dicek terus. Jadi Bapak Ibu PMM ini menjelang Mei Juni, Bapak Ibu harus standby terus, cek terus apa perubahannya karena sudah dekat deadline. Buka terus PMM, bagaimana perubahannya ya, udah dari kemarin masih orange atau merah, sekarang udah ada muncul nih. Nah, nanti ada kasus baru lagi Bapak Ibu. Wah, udah ada muncul nih. Pengawasnya yang nggak bisa masuk penilaian kinerja. Nah, itu biasa. Itu semuanya dalam proses berkembang. Gitu ya. Nah, kita lanjut gimana Bapak Ibu? Atau ada lagi Pak Padri? Lanjut Bu, maaf saya terlempar mati listrik tadi barusan. Terlempar Mati lampu Bu. iya. Lempar iya. bentar. Izin Bu Ya, Yayu, silakan. saya jelaskan sedikit setelah pertemuan daring tadi. Tadi kan sudah disenggol sedikit sama Pak John Fikar ya. Rokan Hulu ini ada tim percepatan diketuai Pak Tarmuji. Beliau sudah di room ya, Pak Tarmuji. Ini pakai rumah orang. Oh, nama Pak Tarmuji Sari Yuniasi. Oh iya Pak, selamat bergabung. Banyak ini Selamat, memang salam kenal Bapak. tantangannya. Banyak tantangannya. Jadi Bu Yayu, setelah Ibu jelaskan secara daring, insya Allah kami action mulai Senin tanggal 13 ya. Kami sudah dibagi jadwalnya dari Disdikpora, termasuk Pak Fadri itu. Kami turun untuk mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah gitu. Wah, keren ya. Dan izin Nah, Bapak keren. Ibu, saya sampaikan juga nanti link daftar hadir kami bagikan di chat ya Bapak Ibu, karena sekarang Pak John Fikar sedang bersama Pak Kadis. Nah, ya Pak Kadis kami, Pak Damri Poti, beliau meminta salinan daftar hadir Bapak Ibu hari ini. Jadi memang alhamdulillah kami Bu Yayu didukung penuh supaya PMM ini pengelolaan kinerja 100%. Rokan Hulu boleh berikan tepuk tangan untuk Rokan Hulu ini luar biasa. Keren. Iya. Yes ya, menuju 100% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya juga sering dimonitor sama Bu Yayu ya, sama Kapten Belajar ID untuk Rokan Hulu bagaimana, sudah plotting belum gitu, dan alhamdulillah kita cepat ya Bu Yayu ya untuk Rokan Hulu 1 Mei sudah plotting. Dan mungkin untuk SMA SMK sederajat mohon bersabar ya Bu Rubiatun. Kabarnya kemarin ya Bu Yayu kita dengar operatornya sedang pelatihan kemarin ya Bu Yayu Di Jakarta ya, baru pulang pelatihan ke Jakarta 2 hari kemarin. Ya, Kita tunggu aja ya Bu Rubiatun yang Dikmen, kita tunggu aja. Ya,
Iya Ibu, tapi kalau untuk gurunya alhamdulillah Bu udah clear ya untuk gurunya Sembari ya alhamdulillah. betul. Sembari nunggu kerjakan dulu yang ada ya Bapak Ibu Benar, ya. benar Iya, betul. dulu diselesaikan. Oke, Bapak Ibu ini masih banyak yang bertanya nih Bu Yayu, masih banyak yang mau bertanya. Ya, silakan lanjut Bu. Ada Bapak Sukasdi yang raise hand, angkat tangan. Kemudian Ibu Siti Jamilah. Tidak ada ya. Bapak Abdul Hadi Yasril, Ibu Siti Jamilah. Rokan dulu. Pencet kali ya Bu Oh, Tami. kepencet ya. Iya. Bapak Abdul Hadi Yasril. Operator Mil. Yang hadir. Dokter Muji ini ribut nih, sedang kegiatan beliau nih. Tunggu saya mute dulu. Bantu Pak Fadri mute monitor nih. Ibu Ermiati. Nggak ada ya. Bapak Ujang Sukardi. Bagaimana nih, kepencet atau gimana? Kayaknya kepencet Bu Tami, kita lanjut aja lah dulu ya. Lanjutkan demo Ibu, biar saya turunkan semua ini dulu yang raise hand. Bapak Ibu izin Bu, sebelumnya Ibu, Bu Tami, saya sebelumnya saya mau bagikan tanya. link daftar hadir. Boleh. Ya, sembari mengisi. Link daftar hadir di share Bapak Ibu, tapi jangan keluar ya kalau sudah di share ya. Jadi kan Iya. karena ada banyak juga ya kalau udah share, udah kirim link daftar hadir terus keluar gitu ya. Karena ini penting banget Bapak Ibu, benar penting sekali karena tadi ada efeknya terhadap tunjangan nantinya Bapak Ibu. Jadi dan ini akan kita lakukan setiap semesternya. Jadi nanti akan menjadi hal yang sudah budaya, sudah terbiasa lagi. Nah, Bapak Ibu, Bu Tami, saya mau tanya untuk Iya. Bapak Ibu pengawas ada nggak di sini Bapak Ibu yang hadir? Ada pengawas. Banyak. Boleh nggak kasih statement atau Bapak Ibu pengawas untuk Bu Rohul, apakah udah bisa buka PMM untuk melihat KS-nya atau masih dalam Gini Bu laporan Yayu, pusat izin. bantuan? Iya, izin Belum bisa menjelaskan. dibuka. Iya, beberapa ada yang belum bisa, seperti kotak hitam itu Bu yang muncul kalau diklik pengolahan kinerja. Tetapi ada beberapa yang sudah bisa dan bagi kepala sekolah yang sudah klik konfirmasi data atasan, otomatis masuk ke dalam dashboard penilai untuk dinilai itu Bu Yayu. Berarti PS sudah ada yang berhasil login Iya. ke MM pakai akun Sintendik ya? Iya, benar Bu. Bukan yang seperti yang kita yang lakukan ke pusat bantuan melapor tuh, bukan ada yang nggak, masih ada nggak ya seperti Ada, itu? masih ada masih. Bu. Iya. Nah, kalau masih ada, nanti disarankan Bapak Ibu yang belum punya akses katanya ya, Anda belum punya akses untuk membuka pengolahan kinerja, lalu nanti Bapak Ibu klik saja lapor ke pusat bantuan seperti biasa ya Bu Tami, dipandu ya, lapor ke pusat bantuan, lalu nanti isu-isu kasus seperti itu akan masuk di daftar bahwasanya pengawas yang sudah memiliki akun di Sintendik tidak bisa membuka penilaian kinerja. Itu kasusnya nanti akan dibuka oleh atau ditangani oleh pusat. Jadi ditunggu saja. Nah, itu yang saya bilang tadi, kasus pertama udah selesai, muncul lagi kasus 2 ya. Enggak apa-apa ya Bu Ibu, yang penting berproses kita dengan teknologi. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, boleh? Boleh Bu, silakan. Ya, kita akan lanjut. Tadi Bapak Ibu saya sudah mendemokan dari awal perencanaan. Sekarang sudah masuk, saya akan mendemokan jadi ibaratnya namanya adalah kepala sekolahnya 262 gitu ya. 262 nih capseknya. Nah, anggaplah sekarang Bapak Ibu berada di posisi ini. Nah, saya akan demokan. Bapak Ibu berada di posisi ini. Oh, saya dicek target perilaku, saya pilih 1. Ya. Apa upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai target ini? Mungkin Bapak Ibu belajar di PMM. Mungkin belajar di PMM. Boleh banyak Bapak Ibu ya. Intinya apa sih upaya Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mempelajari target perilaku ini, agar nanti enggak kewalahan dalam melakukan action atau aksi nyatanya di sini. Lalu jadwalnya silakan komunikasikan kepada pengawas Bapak Ibu ya.
Mau jadwalnya seperti apa, buat aja tanggal hari Senin tanggal 13 gitu ya, walaupun nanti kita realnya tanggal 15 atau 14, yang penting masukkan aja dulu tanggalnya ya. Syukur-syukur nanti kalau waktu ini pas dilakukan oleh pengawas ke kita pada saat tanggal 13 mengunjungi kita. Tapi kalau nanti dengan video saya rasa mungkin silahkan deadline videonya selesai di tanggal sekian gitu ya. Lalu di sini pertemuannya seperti apa Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan, mungkin Bapak Ibu bisa membahas saja, ini biar cepat saya ketikkan aja ini, tapi nanti jangan diketik XX juga ya Bapak Ibu. Saya anggap aja ini biar cepat. Bapak Ibu silahkan nanti pertemuannya dalam kegiatan in-house training atau diskusi atau rapat dengan guru, boleh dibuat perangkat pendukungnya, apa yang mau Bapak Ibu gunakan perangkat pendukungnya agar Bapak Ibu sukses dalam melakukan kegiatan. Apakah slide presentasi, apakah sarana prasarana dan lain-lain sebagainya. Terus ini catatannya opsional, boleh diisi boleh tidak, maka klik kumpulkan, maka klik jendela pop up seperti ini, centang lalu klik kumpulkan. Nah inilah nanti yang Bapak Ibu lakukan. Nah untuk tahap isi dokumen tadi sudah selesai, maka udah tercentang hijau. Nah sekarang Bapak Ibu bisa klik lagi cek rincian atas apa yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Oh ini yang saya buat tadi ya. Nah begini. Oke ya. Nah akan kembali. Nah sekarang Bapak Ibu menunggu tahap dari observasi ini. Umpamanya Bapak Ibu observasi di tanggal 13. Kalau umpamanya Bapak Ibu PS akan mengunjungi Bapak Ibu di tanggal 13 alias hari Senin besok, maka Bapak Ibu siap-siap untuk action. Nah apa yang mau ditampilkan, perilaku-perilaku apa yang mau Bapak Ibu tunjukkan nanti pada saat nanti diobservasi oleh PS ya. Kalau dengan video silahkan nanti pada tanggal 13 ini umpamanya PS-nya bilang dengan hal yang begini alasannya jarak geografisnya dengan kondisi PS yang tidak memungkinkan, saya minta video saja. Maka di tanggal 13 ini Bapak Ibu silahkan lakukan kegiatan lalu rekam videonya. Silakan dicari orang untuk merekam Bapak Ibu dan standby untuk mengamati rekaman tadi, karena ada kejadian juga sudah merekam ternyata baru 2 menit kembali ke awal karena memorinya full sehingga sudah berjam-jam ngomong semuanya tidak terekam. Jadi antisipasi, gunakanlah tim teknis di sekolah Bapak Ibu, tim operator atau tim teknologi yang paham dengan IT untuk merekam gambar video. Lalu setelah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu setelah nanti observasi, maka Bapak Ibu pengawas akan bisa menilai Bapak Ibu. Nah, bagaimana tampilan di Bapak Ibu pengawas? Kita akan coba lihat tampilan Bapak Ibu pengawas di sini. Saya berubah browser, kelihatan Bu Tami? Jelas Bu, jelas. Ini beta 33 kelihatan ya, pojok kanan Jelas. atas ya. Iya. Nanti tampilan ini semoga Bapak Ibu pengawas ada di sini ya, bisa mengamati kita langsung bersama-sama. Jadi tampilan Bapak Ibu pengawas nanti seperti ini. Bapak Ibu pengawas nanti klik pengawas sekolah sebagai tim kerja. Lalu ada tombol lakukan penilaian. Bapak Ibu PS nanti klik lakukan penilaian. Maka nanti Bapak Ibu kita akan melakukan penilaian di kinerja, gitu ya. Klik penilaian, cek penilaian. Nah nantinya Bapak Ibu PS akan mendapatkan nama-nama KS yang Bapak Ibu nilai ya, nama KS-nya si A, B, C dan D. Nah ini ternyata ada capsek yang barusan saya nilai nih 262. Maka Bapak Ibu PS akan klik, karena ini status prakteknya belum dikasih, maka klik nilai. Nah begini, jadi Bapak Ibu PS menilai capsek yang namanya 262 ya. Nanti Bapak Ibu ratingnya ini nanti Bapak Ibu akan ada nilai. Nah nanti di sini kita akan menilai, di sini ada nilai observasi kinerja, ada perilaku kerja, ada nanti melihat dokumen, kelengkapan dokumen. Silakan Ibu-ibu Bapak Ibu PS klik nilailah praktek kinerja dia. Oh kali ini sudah pernah saya isi.
Lalu nanti Bapak Ibu PS klik nilai. Maka klik nilai. Nah, Bapak Ibu PS nanti tampilannya seperti ini. Menilai atas indikator yang dipilih oleh KS. Ini tadi indikatornya ya, memandu perencanaan pembelajaran. Lalu ketika diskusi tadi, nah kalau ditemui begini Bapak Ibu, ini ada masalah juga. Bapak Ibu hanya memilih tadi satu perilakunya ini, tapi kok munculnya 3 ya, padahal tadi saya milihnya 1 dan diskusi dengan PS itu 1. Nanti PS saya malah menilai saya ini jelek. Nah, makanya tadi butuh diskusi dari awal. Bapak Ibu, jika nanti di sistem ternyata ini masih muncul 3-tiganya perilaku ini, sedangkan Bapak Ibu hanya fokus ke satu perilaku kerja, itu tidak masalah. Yang penting diskusikan ke PS sebelumnya pada saat diskusi kemarin. Saya milih yang nomor 1 saja ya Pak ya, atau Bu ya, maka ini yang dinilai. Ya, yang ini bagaimana? Ini tetap dibuat belum dilakukan, tetapi PS buat di sini perilaku ini tidak untuk diobservasi. Nah, ini juga tidak untuk dinilai, berarti sama. Perilaku ini tidak untuk diobservasi. Karena Bapak Ibu PS sudah kita wanti-wanti dari awal, dari diskusi awal. Pak, Bu, saya tidak milih nomor 2 dan 3 ya. Saya nanti yang saya fokuskan yang ini saja. Berarti inilah yang dinilai. Berarti dari pengamatan tadi secara langsung atau dari video yang ditonton tadi, ternyata Bapak Ibu PS sudah bisa menilai nih KS nih. KS tadi ternyata setelah saya amati dari indikator rubrik tadi, ternyata dia melakukan tapi belum efektif. Maka Bapak Ibu akan klik dia melakukan tapi belum efektif. Nah, di sini silakan dibuat catatan. Silahkan mungkin pelajari lagi tentang apa gitu ya, tambah pengetahuan lagi atau belajar mandiri lagi di mana gitu. Itu catatan. Oke, sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Sudah oke ya. Ini tetap didiskusikan dengan PS. Nah, tapi kalau nanti sistemnya saat ini sudah oke, Bapak Ibu pilih 1, ternyata yang keluar juga 1, ya nggak masalah. Semakin oke, semakin baik. Dulu pernah kami alami Bapak Ibu, di guru pernah kami alami. Dulunya di guru itu Bapak Ibu, kami pilih 1, ternyata yang muncul 3. Maka akan didiskusikan, dalam tahap diskusi itu disampaikan ke KS. Bu, saya nanti pada saat ngajar di kelas, saya target saya nomor 1 ya, nomor 2 dan 3 tidak diamati. Nah, di sistem ternyata itu masih ada. Seperti ini juga Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu KS itu membuat seperti ini. Belum dilakukan ya, karena tidak diamati ya Bapak Ibu ya, belum dilakukan. Di sini tidak diobservasi. Nah, ternyata saat ini sistem sudah berproses, sudah mengalami pengembangan ke arah yang lebih baik. Ternyata yang kita pilih 1 untuk guru sekarang sudah mulai 1 munculnya, nggak 2 lagi, nggak 3 lagi. Jadi kita lihat aja nanti perkembangan PMM ini ke depan. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik ya Bapak Ibu, intinya komunikasi dengan PS masing-masing. Setelah ini Bapak Ibu akan direkomendasikan oleh PS-nya. Rekomendasi PS apa nih ya? Umpamanya silahkan nanti Bapak Ibu memahami lagi terkait tentang apa gitu. Ya, silahkan dibaca dan Bapak Ibu PS akan mengumpulkan. Ini bagian dari nilai ya Bapak Ibu. Ini bagian dari nilai akan dikumpulkan. Nah, di sini rekapannya ternyata untuk perilaku pertama dinilai ini, perilaku kedua dan ketiga belum dilakukan karena tidak diobservasi. Ini tampilan PS ya Bapak Ibu, ini tampilan PS akan dikumpulkan. Nah, akan dikumpulkan, maka kita akan lihat ke tampilan si KS-nya lagi. Saya akan masuk ke tampilan KS. Nah, di tampilan KS tadi ini belum tercentang hijau. Ya, hanya tombol cek rincian aja kita lihat-lihat. Ternyata sekarang setelah dibalas oleh si pengawas, maka sudah dikasih nilai, maka yang nomor 3 tahap 3 ini pembinaan kinerja atau isi dokumen tindak lanjut ini sudah aktif. Kita lihat nih, klik isi dokumen. Ini tampilan KS lagi ya Bapak Ibu. Ini tampilan KS. Nah, ternyata Bapak Ibu PS kita
membuat saya dikasih nilai ini. Nah, Bapak Ibu nggak usah berkecil hati kalau dikasih nilai tengah-tengah ini ya. Kan ini tahap tengah-tengah nih ya nilainya. Nggak usah berkecil hati. Ternyata begitulah pengamatan dari PS Bapak Ibu. Ini hanya baseline saja, tahap awal aja Bapak Ibu, bukan akhir dari semua penilaian Bapak Ibu. Catatannya apa? Oh, saya disuruh begini-gini. Oh, saya disuruh ini dibaca. Yang kedua, tiga, kok saya belum dilakukan? Nah, ternyata dibuat keterangannya perilaku ini tidak untuk diobservasi. Oh iya, saya tadi udah pesan tidak untuk diobservasi, berarti PS saya memang konsisten, ini memang tidak diamati. Gitu ya, jangan sampai salah prasangka nanti, jangan sampai salah tumburan gitu antara KS dengan PS. Tetap komunikasi Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjut. Setelah Bapak Ibu dinilai oleh PS, tentu Bapak Ibu akan diminta diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali Bapak Ibu untuk merefleksi tentang tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya tadi observasi Bapak Ibu itu dinilai masih biasa-biasa saja hasilnya, bagaimana Bapak Ibu ke depan menindaklanjuti dari hasil tadi? Apa nanti upaya Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu lakukan untuk agar kinerja Bapak Ibu itu meningkat jadinya. Nah, di sini ada juga pilihan belajar, silakan diisi Ibu. Tindak lanjut ke depan itu Bapak Ibu mau ngapain, upaya-upayanya mau seperti apa, silahkan. Kapan waktunya? Karena sekarang sudah kadung kasib, mungkin Mei saja Bapak Ibu ya. Mei, ini saya contohkan saja ini biar cepat Bapak Ibu, biar cepat terisi. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu dibaca dan dipahami, ditulis ya, jangan XX seperti ini. Lalu ini, dukungan apa yang dipilih? Pilih salah satu dari apa yang diberikan. Opsi belajar lain di PMM, oh saya mau pilih inilah, karena ini pas kayaknya cocok. Nah, saya mau pilih bagian mana nih? Oh, bagian ini, contoh ya Bapak Ibu ya, silakan dipilih. Pilihlah pilihan belajar ini yang cocok Bapak Ibu untuk lakukan. Apakah ini harus sampai aksi nyata, Bu Yayu? Nanti nggak keburu. Ini pilihan belajar umpamanya ada di topik pelatihan mandiri, Bapak Ibu nggak usah memaksakan sampai aksi nyata, karena kalau Bapak Ibu sekarang belajar menunggu aksi nyata itu lama. Cukup Bapak Ibu belajar saja, nanti Bapak Ibu akan ditanya pengalaman belajar Bapak Ibu setelah mempelajari tentang ini, apa yang dipilih tadi. Ya, silakan dipilih. Lalu di sini kapan akan dipelajari? Bulan Mei juga. Lalu apa dukungannya? Saya pilih. Maka klik kumpulkan. Ini tampilan KS. Sekali lagi ini tampilan KS Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Ini tindak lanjut. Jika nanti sudah dinilai oleh PS, Bapak Ibu akan mengisi ini namanya formulir tindak lanjut. Diisilah ini. Ini panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini diisi. Waktunya Mei. Ini dipilih diisi. Lalu saran untuk belajar di PMM silakan diisi, opsional juga Bapak Ibu ya. Nah, di Mei lalu dipilih baru kumpulkan. Klik kumpulkan. Klik centang lalu kumpulkan Bapak Ibu. Nah, berarti tahap ini sudah selesai. Tahap 1 2 3 Bapak Ibu sudah selesai. Kita akan lihat lagi tampilan di Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu pengawas. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai muncul dokumen tindak lanjut, diklik. Untuk kepala sekolah namanya 262. Nah, ini. Capsek tadi mengisi ini. Jadi Bapak Ibu PS membaca nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu KS jangan ngasal juga ya ngisi tindak lanjut, karena ini bagian dari penilaian Bapak Ibu. Penilaian nanti di sini dinilai sama Bapak Ibu PS, Bapak itu sadar nggak? Nah, sadar mau belajar kah? Sadar dengan kekurangan kah? Sadar untuk mengembangkan diri kah? Makanya pada saat nanti mengisi tindak lanjut, mohon jangan buru-buru pengen cepat, asal gitu ya. Istilah apa yang harus Bapak Ibu tingkatkan untuk mendukung kinerja yang tadi yang dinilai dari awal. Jadi dibaca oleh PS. Oh, ternyata mau belajar di sini nih kayak KS-nya nih. Oh, ternyata di PMM mau belajar terkait ini nih. Wah, keren kali nih KS-nya. Nah, gitu ya. Maka atasan akan menilai Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu PS atau atasan menilai di sini. Bapak Ibunya ini sadar yang pertama enggak?
sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Nah, ini termasuk dasar biasa Bu Ibu ya. Menjelaskan penyebab tantangan. Ini Bapak Ibu nggak bisa lihat sebelum PS menilai. Nah, jadi saya kasih clue nih, tampilannya begini kalau nanti bentuk si PS menilai. Oh, Bapak Ibunya sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali dirinya. Gitu. Oh, ternyata Bapak Ibunya tuh lebih sadar